Hadis ketujuh, keutamaan orang yang pandai dan yang belum pandai membaca Al-Quran. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramin bararah. Orang yang pandai membaca Quran bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, dan bacaannya plegak-pleguk. Wa yatata'u fihi, itu bacaannya sulit. Wa huwa 'alaihi syak, sulit dia membacanya, lahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah hadis ini, ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran itu akan mendatangkan pahala. Nah, ini kadang-kadang orang salah juga nih. Pak Ustaz, ya lebih baik ya bacaannya gerudal-geradul Pak Ustaz. Kenapa? Kan dapat 2 pahala kan gitu ya. Kalau bacaannya lancar cuma 1 kan itu. Siapa bilang ya yang lancar bacaannya cuma 1? Di dalam hadis ini disebutkan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran. Yang menjadi pertanyaan, siapa al-mahiru bil Quran? Al-mahiru bil Quran adalah apa? Orang yang mampu membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsinya, serta makhraj dan sifatnya. Itu al-mahiru bil Quran. Ya, orang yang membaca Quran sesuai dengan tajwid dan tahsinya, serta membaca dengan makhrajnya, dan kata Imam Ali, ya ma'rifatul wukuf wal ibtida. Mengetahui mana tempat berhenti dan mana tempat ya jalan, tempat memulai. Itu al-mahir bil Quran, ya. Dan ilmu Quran, ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang tidak ada habisnya. Ilmu Quran itu ilmu yang tidak ada habisnya. Ya, kita belajar Quran kan gitu ya. Oh, tajwid tahsinnya ini kalau ketemu yang lebih pinter itu salah semua kita. Ya, padahal sudah bersungguh-sungguh. Nah, kemudian apa? Tajwid tahsin, orang-orang yang hafal Quran itu lebih bagus ya daripada orang-orang yang belum mengkhatamkan Quran, karena dia sudah terbiasa ya dengan bacaannya. Oh, kita belajar tajwid tahsin sama orang yang hafid misalnya, selesai hafalan Qurannya, mukmil gitu ya. Mukmil itu sudah selesai hafalan. Habis itu ya kita belajar lagi sama orang yang memiliki sanad hafaz. Ya, maka kemudian apa? Bacaan kita kalau dikoreksi akan salah lagi itu. Ya, sama orang yang memiliki sanad hafaz. Karena untuk mengambil sanad hafaz itu syaratnya 3. Ya, menggunakan thariqah yamaniyah, thariqah yang benar tadi, ya. Ya, yang pertama apa? Harus mutqin 30 juz. Enggak harus sekali majelis, enggak harus. Namun harus mutqin. Ya, kalau ditanya ini bisa semuanya kan gitu ya. Ayat-ayat yang mutasabih dia bisa menjawab. Yang intinya walaupun tidak disetorkan 30 juz sekali majelis, dia harus mungkin semuanya. Kalau disuruh untuk setor 30 juz sekali majelis, bisa dia. Ya, karena kemudian apa? Sanad ini banyak thariqahnya, ada Mesir, ya ada Yaman, ada Syam. Ya, kalau Syam itu lebih ketat lagi. Ya, maka syarat yang pertama mungkin 30 juz sekali majelis. Yang kedua menguasai tuhfatul atfal. Ya, itu wajib itu. Yang kedua menguasai matan jazari, makhraj dan sifat. Nah, kalau 3 ini kemudian apa? Yang sudah mungkin, maka ada art wasama. Ya, ditalaki dulu sampai kemudian menguasai sanad hafaz. Belajar kita sama yang sanad hafaz ini. Oh, salah-salah nanti makhraj kita. Oh, sudah benar. Nanti yang sanad hafaz ini ya ada yang qiraah sab'ah. Belajar sama yang qiraah sab'ah, maka nanti kemudian banyak salahnya lagi. Yang qiraah sab'ah dikoreksi sama yang asrah sugro. Yang asrah sugro dikoreksi lagi dengan yang asrah sugro. Yang asrah kubro. Ya, maka ada qiraah asrah sugro dan kubro, ada qiraah arba'ata asyar, bahkan ada qiraah syabah. Ya, maka saya sudah membuat ini Ustaz. Dulu saya pernah duduk sama Syekh Mansur Al-Yamani, beliau sanadnya qiraah asrah sugro. Ya, kemudian kita diskusi sama Syekh Sa'ad Al-Khambari, itu sanadnya qiraah asrah kubro. Ya, kemudian saya duduk dengan beliau, saya rancang itu. Ya, belajar Al-Qur'an dari nol sampai profesor gitu ya. Supaya belajar qiraah syaddah ini kira-kira waktunya ada 12 tahun misalnya. Ya, menggunakan thariqah yamaniyah. 12 tahun kita belajar itu. Itu baru Quran saja. Kan gitu ya. Itu baru Quran saja, belum belajar ilmu-ilmu yang lain. Ya, maka ustaz dan ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini asakib ABM baru nih, Ustaz. Gencar terus. SDM kita harus di-upgrade terus.
harus ditingkatkan terus dalam segala lini yang ada. Manajemennya dikuatkan, ya, untuk yang kiroahnya, ya, maka kemudian apa? Muhafidhahnya wajib bersanad hafiz, ya. Targetnya seperti itu. Ya, untuk lajnah tahfidnya kiroah asrah sugro dan kubro. Nah, itu nanti kemudian apa? Itu akan memiliki nilai yang luar biasa. Ya, sehingga kemudian kita memiliki semangat untuk mengupgrade. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini banyak manajemen yang kita sampaikan, tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ketika kita bekerja, ya, jangan kita fokus kepada hanya sekedar fokus kepada giat kerjanya kita saja. Namun pemikirannya tidak di-upgrade. Ya, jadi contoh kemudian apa? Ya, ada orang bekerja di sebuah lembaga, terus pokoknya dari pagi sampai malam kerja gitu saja. Ya. Orang yang kemudian apa? Hanya giat bekerja saja, namun tidak mengupgrade keilmuannya, dia akan seperti orang yang lari cepat namun jalan di tempat, Ustaz. Ya, lari di tempat namun jalan di tempat. Bagaimana antum bisa membayangkan kalau orang lari nih, kemudian di tempat itu aja. Ya, treadmill kan gitu ya. Itu seperti orang treadmillan kan gitu ya. Sudah jalan cepat namun kemudian apa? Ya, hanya di tempat saja. Itu orang-orang yang kemudian apa? Dia bekerja keras namun tidak mau mengupgrade dirinya. Ya. Maka yang harus dilakukan dalam lembaga dua hal. Kerjanya harus keras, upgrade ilmunya juga harus kuat. Kenapa? Karena dengan keilmuan itu kita memiliki pemikiran-pemikiran baru. Ya, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu seperti ini, ya. Ini ada temannya Ustadz Harun itu, ya, pendamping saya. Ya, ketika beliau masuk bersama saya, yang ikut saya semuanya harus sekolah, saya bilang. Dan kerjanya harus keras. Ya, ketika itu saya lihat potensi yang ada, kamu ambil jurusan akuntansi. Waduh, kalau akuntansi garuk-garuk kepala saya. Ya, sudah belajar harus mau, kan, ya. Karena kamu nanti akan megang keuangan itu. Sehingga ketika ngurusi penggajian bukan ABCD saja, kan. Akhirnya kemudian belajar S1, alhamdulillah sekarang skripsian. Ya, dan ya skripsi beliau adalah apa? Ya, bagaimana penggajian yang ideal di pondok pesantren. Ya. Maka kemudian saya bilang sama beliau, jangan sampai ada setetes keringat karyawan kita yang tidak terbayarkan. Namun ketika kita membayar, jangan sampai ada duit kita yang kita bayarkan oleh yayasan, namun kemudian apa? Kerjanya tidak maksimal. Dan bagaimana korelasinya supaya kemudian apa? Gaji yang kita berikan maksimal, namun kemudian sesuai dengan kemampuan yayasan kita. Coba ini pikirkan, buat skripsi penelitian. Diteliti sama dia. Ya, kemarin datang, ya, dan saya sudah buat skripsi penelitian aja, presentasikan sama saya. Ya, kita juga harus tahu keuangan dikit-dikit kan gitu ya. Presentasikan kita nggak tahu cuma gini-gini doang kan gitu ya. Ya, maka minimal kulit-kulitnya kita harus tahu kan gitu. Oh ya, seperti ini. Sudah, ya, ini karena kamu sekolah kan gitu ya. Ya, sehingga kemudian pemikirannya berkembang. Ya, kalau kamu tidak sekolah, ya sudah. Ya, paling arus kas itu kayak gitu aja kan gitu ya. Ini pemasukan ya, pengeluaran, saldo, ada itu muter-muter itu kan ya. Ya, padahal neraca keuangan itu butuh luar biasa ya. Nah, maka ini harus apa? Ya, lembaga pendidikan harus kuat, upgrade, dan harus kuat bekerja. Ya, tapi jangan sampai dilupakan. Ya, nanti upgrade sekolah, ya pondoknya ditinggalkan juga nggak boleh, kan gitu ya. Harus MOU di situ kan gitu ya. Kamu sekolahnya kuat, ya amanah yang di pondok juga harus jalan. Itu insya Allah nanti berkembang tuh. Seperti sepator itu ya, jalan pelan-pelan itu. Terus ya, sehingga kemudian berkembang. Kalau dua ini tidak ada, sudah fakabbir alaihi arba'an liwafati. Ya. Baik, Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-8. Al-Qur'an adalah cahaya di bumi dan simpanan di langit.